Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Amalia Nur Azari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Raden Masaid Surakarta. Hari ini bersama narasumber saya, bisa diperkenalkan dengan Kak siapa? Perkenalkan, nama saya Erika Melia dari PT Bingko Nusantara. Ya. Kakak sendiri di sini sebagai apa? Saya di sini selaku administrasi. Oh, sebagai administrasi. Nah, kali ini saya bersama admin PT Bingkora Nusantara. Jadi PT Bingkora Nusantara ini sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan serabut kelapa. Dari pengolahan ini menghasilkan 3 jenis ya Kak? Iya. Jenis produksi. Di antaranya ada Coco Bristol, Coco Fiber, dan Coco Peak. Dari ketiga hasil produksi ini, maka menciptakan produk kreatif yang dihasilkan yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari dan pastinya memiliki unsur estetika di dalamnya. Langsung saja ya Kak, untuk wawancara kali ini. Untuk pertanyaan pertama nih Kak, bagaimana latar belakang usaha ini, mulai dari berdirinya usaha ini dan sampai menemukan, kok bisa sih menemukan ide yang bahan dasarnya itu dari serabut kelapa? Oke, jadi sebenarnya kita itu membangun PT Bingko sendiri itu sebenarnya karena permasalahan limbah serabut kelapa. Jadi kan kalau masih di daerah Jawa sini mungkin masih jarang lihat, tapi kalau buat kakaknya yang dari NTT mungkin di sana lebih banyak lagi permasalahan limbah serabut kelapa ini, karena memang di dunia bisnis itu kelapa serabutnya jarang digunakan. Dia itu biasanya cuma dibakar, terus dijadiin apa itu namanya resapan angin, dibakar buat manggang ikan atau bakar genteng. Jadi itu kan limbah ya, limbah terus bisa mencemari lingkungan juga. Akhirnya tempat-tempatnya penuh dengan limbah semuanya. Jadi karena sebuah permasalahan itulah PT Bingko membangun ini. Kita mengolah limbahnya itu untuk diolah lagi dari produk yang bernilai jual tinggi. Ya kayak tadi yang sudah dijelaskan sama Kak Amalia, memang produk utama kami ada 3 jenis, yaitu Coco Bristol, Coco Fiber, sama Coco Peak. Cuma dari ketiga jenis itu kalau mau diolah lagi itu bisa jadi banyak hal. Kayak misalkan kalau Coco Bristol ini kita kan di sini untuk tujuannya untuk ekspor ya. Ekspor ini nanti akan dibuat sebagai isian jok, isian matras, isian kasur. Jadi meskipun kelihatannya dari limbah aja, tapi karena sudah kita olah, akhirnya jadilah produk seperti ini yang nanti akan diekspor lagi. Dan kalau untuk Coco Fiber, kalau buat orang awam kelihatannya kayak cuma ini apa toh serabut aja gitu kan. Ini kan dari serat halus dari Coco Bristol ini kan, dari serabut kelapa. Ini kalau mau mengolah dan mau mengembangkan di dalam industri kerajinan itu bisa dibuat seperti pot, terus dijadikan matras, Coco sheet, Coco net, terus bisa jadi apa itu namanya keset juga, nanti kita lihat di tempat produksi. Jadi fiber ini meskipun kelihatannya cuma serabut kelapa aja, tapi banyak banget apa itu olahannya. Selain itu ada Coco Peat. Coco Peat kalau belum pada tahu, Coco Peat itu kan media tanam ya. Nah contohnya seperti ini, dia itu satu garisnya. Jadi untuk media tanam digunakan sebagai media tanam pengganti tanah. Jadi buat di Indonesia sendiri ini kan banyak nih tanah-tanah yang udah tercemar kimia. Jadi daripada pakai tanah yang sudah tercemar akhirnya hasilnya kurang baik, pakai saja Coco Peat. Dia unsur barangnya juga lebih tinggi, terus dia gembur. Jadi cocok juga ya Kak? organik, betul. Dia cocok buat apa itu namanya bertanam sayuran atau buah, karena kita sudah ada greenhouse yang. Oh iya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, dalam mengelola produksi ini kan pasti ada tantangan ya Kak. Nah tantangan sendiri dalam usaha ini tuh apa? Jadi kalau sebenarnya tantangan kita kan di sini sebagai supplier olahan ya. Jadi kita supplier olahan, kita sebagai produsen olahan, dan kita mencari supplier olahan. Jadi kita itu mencari supplier atau orang-orang yang mau berusaha dengan menggunakan mesin dari kami ajarin, kami adakan pelatihan sampai benar-benar bisa, sampai bisa menghasilkan Coco Bristol, Coco Fiber, dan Coco Peat. Jadi tantangannya itu malah bukan dari kami. Kalau dari kami kan membuka peluang ya. Nah, Sebagai perantara. betul, kami membuka peluang bagi yang mau berusaha. Nah, tantangan bagi supplier kami adalah terkendalanya bahan baku. Karena kan di Jawa ini sebenarnya banyak banget yang tertarik untuk mengikuti olahan ini, cuma bahan bakunya lumayan susah ya kalau untuk di daerah kayak Jawa Barat, terus daerah Jakarta. Sedangkan
pelaku usaha itu kan dari mana saja. Kayak kita sudah ada supplier dari Ujung Aceh ke Manado, NTB pun ada. Itu kan kalau Aceh, terus Manado, NTB kan kendalanya ya transport karena ongkos yang tinggi. Cuma kalau untuk di daerah Jawa ini bahan baku. Jadi kendalanya itu dari supplier itu yang mau bergabung dengan kami, nggak semua bisa gabung karena permasalahan bahan baku, terus permasalahan ongkos kirim yang lumayan tinggi. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana perusahaan ini mengenalkan usaha di kalangan masyarakat? Respon masyarakat itu seperti apa? Lalu dampak yang dihasilkan dari usaha ini terhadap perekonomian di masyarakat itu kan pasti ngaruh banget ya Kak. Nah, itu bisa dijelaskan Kak? Jadi kalau untuk kita seperti namanya milenial ya, dia pakai sosmed. Nah, dari sosmed itu kan bisa menjangkau dari banyak kalangan. Dan alhamdulillah supplier kami itu bukan hanya yang sudah berpengalaman, terus SMA pun bahkan ada yang sudah gabung, terus yang memang memiliki bahan baku sebelumnya, yang sudah punya usaha apa sebelumnya, terus memang punya usaha lain dan mau gabung dengan kami ada. Terus tadi terkait apa Dampak perekonomian terhadap masyarakat di sekitar. Jadi dampak perekonomiannya alhamdulillah lumayan berdampak ya, karena kayak kami sendiri di sini dari Jimbo, kami karyawan kami di sini itu rata-rata adalah warga sekitar. Jadi kita merangkul masyarakat yang awalnya harus kerja harus di luar kota atau harus merantau, sekarang karena ada kami jadi bisa kerja di dekat rumah aja. Terus ya namanya kita membantu masyarakat lah. Sedangkan supplier kami pun juga seperti itu. Jadi saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya yang awalnya cuma ngambil di rumah aja, cari kerja susah, jadi mudah. Jadi dampaknya benar-benar berdampak bagi masyarakat, terputus sangat membuka lapangan pekerjaan yang bagi mereka yang belum bekerja ya Kak. Jadi sangat-sangat bermanfaat sekali perusahaan ini terhadap perekonomian masyarakat. Terus yang terakhir nih Kak, nilai-nilai budaya apa dan tradisi yang diterapkan dalam usaha ini? Lalu pembelajaran apa yang dapat kita ambil dari kisah inspiratif ini mengenai kita kan jurusan ekonomi bisnis gitu kan? Apa yang bisa di pembelajaran untuk kisah usaha ini Kak? Sebenarnya kalau untuk usaha itu ya sebenarnya banyak ya yang mengolah limbah menjadi produk ya. Cuma yang menghasilkan menghasilkan. Intinya adalah kalau mau berusaha itu harus mau berproses. Kayak beberapa supplier kami itu kan kami sudah dari awal menekankan ini namanya usaha, entah itu kecil atau besar, namanya usaha itu kan butuh proses. Enggak yang tiba-tiba aku harus dapat segini, harus dapat sekian ratus juta, harus dapat sekian puluh juta. Yang penting itu kalau mau usaha adalah mau berproses, niat dan mau memperhitungkan dulu. Kalau mau usaha ya jangan tertarik gabung, jangan. Kami dari awal orang mau gabung itu namanya di sini invest lumayan tinggi, harus benar-benar niat benar. Yang kedua modal lumayan tinggi harus diperhitungkan, namanya ekonomi kan ya, diperhitungkan resiko yang terjadi. Meminimalisir resiko, minimalisir rugi. Ya kita nggak tahu namanya usaha itu maka dari itu butuh proses. Jangan kalau usaha pengennya langsung dapat tinggi, tapi kita proses dulu. Namanya usaha itu kan ada naik turunnya. Jadi ya intinya mau berproses, karena kesempatan itu ada kalau kamu mau. Kalau kamu pengennya langsung dapat banyak tapi nggak berusaha ya sama aja. Nah, itu adalah wawancara kami mengenai kisah sukses inspiratif kewirausahaan yang berbasis lokal yang bahan dasarnya adalah serabut kelapa. Terima kasih Kak Erika yang sudah memberikan informasi kepada kami. Kami sangat terbantu dengan adanya ini dan semoga orang-orang di luar sana bisa memanfaatkan apa yang dijelaskan oleh Kak Erika bahwasanya limbah itu tidak terlalu buruk dan pastinya limbah itu memiliki manfaat dan memiliki nilai tersendiri ketika dijual atau dibikin sesuatu yang menghasilkan keuntungan seperti itu. Terima kasih semuanya.